Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mugni Maya dalam Silolangi News. Saya sekarang berada di salah satu tempat dilaksanakan kegiatan seminar nasional yang diadakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Silolangi FKIP Untat di Palu Grand Hotel. Seminar nasional ini mengangkat tema membangun literasi di era digital dengan menghadirkan salah satu pegiat literasi Kota Palu, Kak Neni Muhyiddin, dan juga salah satu dosen Unindra Jakarta, Ibu Julinda Siregar. Berikut liputannya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako terus berupaya merawat literasi di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi pers mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan kesuksesannya seminar nasional dengan tema Membangun Budaya Literasi di Era Digital. Jumat 12 November 2021 bertempat di Palu Golden Hotel, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dimeriahkan oleh Lembaga Seni Budaya Islam Hadromarawis Untat dan dihadiri dari berbagai mahasiswa di Kota Palu. Tak tanggung-tanggung, seminar ini menghadirkan salah satu dosen pasca sarjana Unindra Jakarta, Dr. Randa Julinda Siregar, dan juga pegiat literasi Palu, Muhammad Isnaini Muhyiddin, yang akrab disapa Neni Muhyiddin. Dalam penuturannya, Julinda Siregar menyampaikan tentang pentingnya membangun dan merawat literasi di kalangan mahasiswa sebagai penggerak perubahan zaman. Sementara Neni Muhyiddin terus aktif membahas soal literasi bencana sebagai bentuk merawat ingatan dan mengunggah kesadaran masyarakat Kota Palu yang hidup beraktivitas di atas patahan aktif. Sangat penting ya untuk mengembangkan literasi itu untuk para peserta didik dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Ini untuk menambah pengetahuan wawasannya yang berhubungan dengan perkembangan peserta didik itu. Kalau untuk mahasiswa itu untuk mengembangkan pengetahuannya dan wawasannya agar bisa dia berinteraksi dengan dunia luas, dan apa isi pesan dari interaksi itu bisa mengembangkan dirinya dan mengembangkan masyarakat luas. Itu sih pentingnya literasi itu satu. Bencana ini jadi penting karena fakta bahwa kita tuh hidup, pertama kalau dalam konteks Palu dan Sulawesi Tengah itu hidup di atas patahan aktif. Dalam konteks Indonesia yang lebih luas, peristiwa-peristiwa bencana kan sering terjadi, dan peristiwa bencana itu dalam perjalanannya semakin ke sini itu semakin lebih intens. Dalam beragam bentuk bencana, baik bencana geologi, bencana hidrometeorologi kayak banjir bandang dan seterusnya itu ya, termasuk bencana yang 2 tahun terakhir kita alami ya, yang disebut sebagai bencana non alam itu ya, pandemi. Dan situasi itu atau fakta itu yang bikin akhirnya kenapa literasi bencana itu penting buat siapapun, dan yang paling jadi perlu dipikirkan di sana adalah yang berpotensi untuk bisa bikin supaya literasi bencana ini jadi lebih bisa disebarluaskan, itu adalah tentu saja generasi muda. Kalau tantangannya itu misalnya ketika mahasiswa itu bertanya kepada kita, gimana ya Bu, kalau kita misalnya mau ngambil materi itu dari internet, tapi di situ kan banyak tayangan-tayangan yang kadang-kadang nggak beretika gitu. Jadi bagaimana ya Bu? Makanya selalu saya sarankan kalau mau cari materi bahan ajar itu lihat di Google Scholar ya. Kemudian lihat juga dari Pustaka Nasional. Jangan asal ketik istilahnya kamu cari di internet di HP kamu, nanti yang muncul bukan yang kau inginkan dulu, yang lain dulu gitu, promosi banyak hal. Jadi itu sih satu. Yang kedua, dalam berliterasi digital ini juga saya selalu ingatkan mahasiswa itu boleh kamu misalnya mencari materi dari gadgetmu, tapi bisa juga masih dibantu dengan buku yang ada di perpustakaan, karena kadang-kala itu lebih memudahkan Anda juga nyaman gitu untuk membacanya. Kalau di era digital ini
mudahnya kamu bisa belajar di mana aja, kapan saja, sesuka hati Anda gitu. Adalah tantangannya adalah tantangannya buat saya adalah meyakinkan warga bahwa, meyakinkan banyak orang bahwa literasi bencana ini penting. Dan itu pertama. Yang kedua, di tengah upaya atau usaha untuk meyakinkan itu, di saat yang sama ada anggapan bahwa ketika kita membicarakan bencana, kita seakan-akan mengundang bencana atau mengajak bencana itu jadi benar-benar terjadi di tempatnya kita. Padahal anggapan itu harusnya tidak terjadi ya. Dalam pengertian literasi bencana itu adalah kemampuan setiap orang untuk memahami resiko. Jadi waktu kita membicarakan literasi bencana itu, di saat yang sama sebenarnya orang sedang mempelajari tentang apa itu resiko. Sangat perlu, karena manusia yang istilahnya menggunakan internet itu dan menuliskan di situ kan nggak semua benar, banyak info-info yang nggak benar, dan nanti sampai terjebak di informasi itu, terus Anda presentasi, kamu ambil dari internet. Jadi makanya Ibu bilang kamu itu selalu harus bisa dari jurnal. Yang pertama tentu apresiasi panitia kan, karena fasilitas yang diberikan, kemudian pelayanan, dan kemudian atensi panitia lah. Yang kedua, saya pikir seminar-seminar nasional seperti ini harus digalakkan di Sulawesi Tengah kan, apalagi pematerinya itu skalanya nasional, yang artinya membuka cakrawala berpikir kita bahwa dunia literasi itu bukan hanya tentang Palu saja, tapi tentang Indonesia. Nah, tadi juga ada Kaneni itu adalah orang yang pas dan kompetitif untuk bawa materi, karena beliau punya literasi digital yang bagus, apalagi tentang kebencanaan. Yang kedua, yang pertama, yang perempuan tadi itu juga luar biasa. Dia lebih kepada hal-hal teknis yang terjadi di dalamnya.